Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya, channelnya tutorial yang akan selalu mengupdate video-video bermanfaat tentunya. Oke, terima kasih udah nyimak, terima kasih udah mengklik video saya, dan jangan lupa tinggalkan jejaknya. Jangan lupa juga di subscribe, di like, di komen, lalu jika bermanfaat silahkan di share teman-teman. Oke, kali ini kita akan bahas tentang Syskudes, bagaimana cara menginput data laporan realisasi dana desa untuk aplikasi Syskudes. Oke, yang pertama kita login dulu teman-teman. Step pertama kita login ke aplikasi Syskudes dulu. Kita isi user ID lalu passwordnya teman-teman ya. Oke, jadi sampai di sini saya perjelas dulu teman-teman, khusus untuk operator desa dan operator komputer tentunya teman-teman yang menangani keuangan desa atau penginputan data Syskudes. Jadi yang pertama kalian harus input dulu SPP definitif untuk bisa membuat laporan realisasi tersebut. Step pertama kalian buat SPP definitif. Caranya kalian masuk ke data entry, lalu ke penata usahaan. Di sini ada SPP kegiatan. Cara-caranya sudah saya berikan di tutorial saya sebelumnya. Kalian bisa cek di video-video saya tersebut. Jika kalian bingung silahkan bertanya ya. Oke, karena kita bikin laporan realisasi, kita masuk ke bagian penata usahaan lagi. Lalu di sini ada pencairan SPP. Tapi sebelum kalian masuk ke pencairan SPP, kalian harus isi dulu data di penerimaan desa. Oke, kita klik teman-teman. Di sini kalian bisa buat penerimaan tunai atau penerimaan bank. Jadi dua pilihan ini otomatis kalian akan kebingungan. Jadi untuk dana desa, kalau tempat saya melakukan atau sistemnya ditarik tunai teman-teman dari bank. Tapi untuk Siltap dia penerimaan bank. Jadi dari dari kas daerah ditransfer ke bank, dari bank ditransfer ke ATM aparat desa tersebut masing-masing. Jadi untuk penerimaan bank ini terkhusus untuk misalnya penghasilan tetap kepala kampung atau aparat kampung. Bantuan kabupaten juga di input di penerimaan bank teman-teman ya, tidak di penerimaan tunai, karena bantuan kabupaten ditransfer dari kas daerah ke bank, lalu dari bank ditransfer ke rekening masing-masing kelompok yang menerima bantuan kabupaten. Untuk dana desa atau laporan realisasinya di sini kita input di penerimaan tunai. Kita klik teman-teman. Di sini kalian bisa lihat. Kenapa saya harus masuk ke sini dulu? Karena kalau ini tidak kita input teman-teman, tarik tunai misalnya, tarik tunai dana desa tahap 2 sekian ratus juta misalnya ya. Kalau ini kita tidak input, otomatis di SPP pencairan itu akan ditolak karena tidak ada saldo. Sama sistemnya seperti rekening teman-teman ya. Ketika kita mau menarik dana, tapi dana di saldo kita tidak mencukupi, otomatis kita tidak akan bisa menarik dana tersebut. Jadi kalian harus input dulu dana yang kita tarik tersebut ya. Caranya kalian klik tambah teman-teman. Oke, kalian klik tambah. Lalu di sini kalian bisa isikan tanggal waktu kalian menarikkan dana tersebut. Oke, kalau sudah kalian pilih, misalnya saya contohkan di tanggal 13. Di sini kalian bisa isikan agar kalian nggak kebingungan, tarik dana desa tahap 3 gitu ya, karena di Desember tahap 3. Lalu di sini untuk penyetornya kalian bisa tuliskan nama KUR keuangan kalian. Oke, ini semisalnya teman-teman ya. Lalu alamat bisa kalian sesuaikan dengan KTP tempat yang penyetor ini teman-teman ya. Oke, seperti ini. Lalu di sini kalian bisa klik simpan.
Oke, di sini masih ada. Kenapa tidak bisa? Tahun bukti penerima tidak valid. Oke teman-teman, di sini ada yang bermasalah karena di sini tadi, oh iya, ini di sini durasi 2020 ya. Oke, karena ini aplikasinya sistem yang 2019, jadi kalau dia 2020 dia otomatis akan menolak. Di sini kita isi tanggal 28 misalnya, simpan teman-teman. Lalu kalian bisa isikan jumlah nominal dana tersebut. Oke, kita klik, lalu di sini kita tambah. Oke, di sini kode rinciannya kalian bisa pilih yang dana desa, teman-teman ya. Kita pilih, di sini ada pilihan centang merah. Di sini kalian cukup isikan nominal dana yang kita tarik tersebut. Misalnya di sini saya input 50 juta, teman-teman. Misalnya ya. Dan yang pasti penarikan ini harus sama dengan di SPP definitif atau penarikan seluruh global di tahap yang kita tarik tersebut. Misalnya 250 juta, 231 juta misalnya. Jadi ini per tahap kita menarik dana tersebut. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, kalau sudah kita isi, di sini kita tutup, teman-teman. Itu adalah step pertama untuk input laporan realisasi. Kita keluar, kita login lagi ke penatausahaan. Di sini ada SPP, ada pencairan SPP. Karena di penerimaan desa sudah kita input, kita langsung ke pencairan SPP. Oke, di sini kita ada dua pilihan, kita pilih yang bukti pencairan. Lalu bagian mana yang akan kita buatkan laporan realisasinya? Jadi kita cari di sini teman-teman, misalnya jangan yang itu ya. Ya ini sih nggak apa-apa. Misalnya penyediaan tunjangan BPK, misalnya ini ya. Kita klik teman-teman. Oke ya, saya ulang. Di sini kalian klik 2 kali yang biru. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kalian bisa tambah. Lalu kalian sesuaikan tanggal dengan penerimaan tadi. Misalnya tadi kan kita input tanggal 28 Desember 2019. Jadi tanggalnya ini tidak boleh di bawah tanggal tersebut, harus di atas. Lebih baik dia di atas daripada dia di bawah. Kalau di bawah dia otomatis akan ditolak oleh sistem aplikasi Siskudes tersebut. Karena nggak mungkin dong kita mencairkan dana tapi dananya belum ditarik ke kas kampung gitu kan, atau kas desa. Oke, kita pilih yang tidak disesuaikan dengan tanggal penarikan. Oke, kita pilih. Jika kita tarik langsung dari bank, maka itu namanya tunai. Jika dari kas daerah ke bank, dari bank ke rekening, itu namanya bank, teman-teman. Jadi di sini kena tunai, kita pilih yang tunai. Untuk yang bank itu terkhusus untuk siltap di 2019 yang mulai ditransfer bulan 9 sampai di Desembernya, sampai di sekarang, teman-teman. Kalau untuk 2019 pertengahan ke bawah masih menggunakan tunai. Oke, sampai di sini kita pilih yang tunai, lalu kita simpan. Untuk melihat hasilnya, teman-teman, kalian bisa cetak. Oke, di sini adalah bukti pencairan SPP. Maka bentuknya akan seperti ini. Oke, saya perbesar dulu ya. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini nanti kalau kita print, teman-teman. Tidak jauh berbeda, pasti hasilnya seperti ini. Tunjangan kedudukan BPD ya. Oke, ini akan otomatis diinput di laporan realisasi. Jika kalau data ini nggak kita input di sini, dia tidak akan masuk ke laporan realisasi. Oke, seperti ini contohnya. Kita kembali, teman-teman. Kita bisa cetak. Nanti kalian bisa print sesuai dengan data-data yang kalian buat. Oke, sampai di sini kita tutup, teman-teman. Ini untuk laporan realisasinya, data yang harus kita input. Semoga dari awal sampai di terakhir tadi bisa kalian pahami. Sekarang kita masuk ke laporan. Karena judulnya laporan realisasi, kita masuk ke sini.
kita klik yang laporan. Kalau tadi data entry, sekarang kita masuk ke laporan. Di sini sama aja teman-teman di penata usahaan. Kita klik. Oke. Jadi ini ada beberapa pilihan, buku kas umum, buku pembantu kas tunai, dan lain-lain. Jadi kalau laporan realisasi yang tadi tidak kita input, maka di sini tidak akan masuk. Kita pilih kecamatan kita sesuai tempat tinggal kita yang sudah terinput di aplikasi. Kita pilih cetak teman-teman. Oke, karena ini datanya belum valid, pasti kalian bingung kan sampai di sini. Kayak mana ini datanya nggak jelas banget kan? Caranya gampang teman-teman. Di sini ada tanggal, di bagian sini ada tanggal. Jadi kalian bisa pilih periodenya teman-teman. Misalnya kalian pilih tanggal penarikannya ya. Kita pilih yang Desember. Jadi misalnya kita buat di Desember aja ya. Oke. Desember misalnya kita buat dari tanggal 3 sampai dari tanggal 30 Desember. Jadi yang harus kalian ingat juga untuk mencetak data tersebut, jangan lupa kalian sesuaikan per semester. Misalnya dana desa tahap 1 dari bulan 1 habisnya di bulan 5. Maka yang kita cetak dari bulan 1 di sini teman-teman, di sininya kita rubah ke bulan 5. Seterusnya untuk tahap kedua misalnya dari bulan 6 ke bulan 8. Di sini kita buat tanggal 8. Lalu di sini kita buat bulan 8. Lalu di sini kita buat bulannya misalnya bulan 10 karena dana tersebut habis digunakan di bulan 10. Lalu selanjutnya di tahap ketiga dari bulan 11 sampai di bulan 12. Seperti itu teman-teman, per semester. Kalau tidak per semester, nanti SPJ per semester kalian akan kebingungan karena campur aduk. Nanti untuk kita ketahui semuanya, laporan realisasi akhir tahun kita bisa mulai dari tanggal 1 Januari sampai di 30 Desember. Itu untuk yang keseluruhan. Jika untuk per semester kalian bisa cetak sesuai tanggal penarikan sampai sebelum penarikan di tahap selanjutnya. Oke, kita cetak teman-teman. Oke. Di sini sudah kita lihat. Oke, saya perbesar. Nah, jadi ini ya. Ini teman-teman. Ini ada dana desa yang kita input tadi ya, bagian sini di tanggal 28 Desember 2019. Tarik dana desa tahap 3 ya. Bisa kalian lihat di sini 50 juta. Pengeluarannya masih 0. Nomor bukti sekian. Terus neto transaksi atau dana yang kita tarik. Di sini kalian bisa lihat saldo teman-teman karena ada tambahan dari dana sebelumnya. Lalu di sini kita lihat pengeluarannya atau realisasi dana yang sudah kita tarik tersebut. Penyediaan tunjangan BPK bulan September Desember seperti yang saya ucapkan tadi. Yang saya katakan tadi seperti itu teman-teman ya. Sesuai dengan penarikan. Di sini penerimaan masih 0 dan pengeluaran 18 juta sesuai dengan data yang kita input. Nomor bukti sekian, lalu di sini akan berkurang sendiri. Dari 367 ini pasti kalian bertanya kenapa sih kok ini dalam kurung. Ini artinya saldo yang di atas ini 367 ini sudah dikurangi 18 juta dan sisa dana tersebut adalah 349 sampai saldo akhir. Sini teman-teman ya. Ini adalah contoh laporan realisasinya. Oke, di sini karena ini adalah buku kas umumnya teman-teman. Salah satu lampiran laporan realisasi tersebut. Lalu di sini ada buku pembantu kas tunai. Sama aja teman-teman sudah terinput seperti tadi. Jadi di sini dirangkum otomatis menjadi satu kali input dengan beberapa file. Mudah bukan teman-teman? Asal kita mau berusaha ya. Nah, sama aja sih. Cuman beda judul ya di atas. Dan tanda tangan juga berbeda teman-teman. Kalau tadi ada 2 orang, ini ada 1 orang. Oke, kita lanjut ke buku pembantu pajak. Oke, karena di sini tidak dikenakan pajak, maka dia tidak akan muncul. Selanjutnya juga seperti itu teman-teman, bisa kalian cetak sesuai cara saya yang sudah saya tutorialkan tadi. Untuk register SPP bisa kalian lihat.
Nah, jadi di sini sudah tertera bagian sini teman-teman ya, penyediaan tunjangan BPK bulan September Desember 18 juta. Oke, sudah ya sampai di sini. Jadi untuk lampiran laporan realisasi adalah di bagian penatausahaan keuangan desa di bagian laporan, termasuk buku kas umum, buku pembantu kas tunai dan lain-lain. Oke, kita kembali. Untuk buku pajak juga akan keluar di sini. Otomatis akan dikurangi di sini. Oke, sampai sini semoga kalian bisa paham teman-teman untuk input data laporan realisasinya. Jadi untuk laporan realisasi yang real, kalian masuk ke pembukuan, masuk ke laporan, lalu kalian masuk ke pembukuan ya. Di sini ada laporan realisasi APBDes. Ini keseluruhan. Tapi kalau kalian mau melihat laporan realisasi dana yang kita input tersebut sesuai tahap pencairan, kalian pilih yang ini teman-teman. Per semester. Oke, laporan realisasi anggaran per semesteran gitu ya. Di sini jangan lupa kalian seperti tadi, kalian rubah dulu ke tanggal ke bulan yang sesuai dengan penarikan. Di sini kita buat misalnya periode bulan 12 tanggal 3 ya. Di sini kita rubah ke tanggal 30 bulan 12 2019. Jadi selama 1 bulan gitu ya misalnya. Nanti untuk per tahap kalian pasti bisa mengira kapan dana cair, kapan dana tersebut habis. Nanti bisa kalian sesuaikan. Ini untuk yang per semester, karena dana desa kan nggak sekaligus keluarnya. Dia keluarnya per tahap. Seperti tadi yang saya katakan, kalian tinggal sesuaikan tanggal tahapnya saja. Untuk kecamatan kita isi. Untuk di sini kalian isi juga periode semester 2 misalnya ya. Oke. Jika dia anggaran perubahan, kalian bisa checklist. Jika tidak, jangan di checklist. Karena di sini anggaran perubahan saya cetak. Oke. Jadi laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semesteran, datanya seperti ini teman-teman. Ini hanya bisa keluar jika SPP pencairannya sudah kita input. Ini ada bagian yang belum diinput ya, makanya ini tidak berkurang. Semester lalu masih 0, semester ini masih 0, dan sampai dari semester ini masih 0 karena belum dibuatkan pencairan SPP. Dia tidak akan berkurang. Tapi kalau pencairan SPP-nya sudah kita buat, maka dia akan berkurang. Seperti ini teman-teman. Di sini ada bagian ini ya, semester ini 381 ya. Misalnya. Lalu di sini sisa anggaran 281, berarti sudah ada yang diinput. Jangan lupa kalian harus sesuaikan tanggal-tanggal yang sudah kalian catat dengan benar, bahwa tanggal penarikan sekian sampai dari tanggal sekian dana tersebut digunakan. Oke. Kita lanjut ke bagian sini teman-teman. Jadi kalian otomatis akan kebingungan kok ini masih kosong ya. Gimana nggak kosong kalau belum kalian buatkan pencairan SPP-nya. Nanti kalau sudah kalian input pencairan SPP-nya, maka dia akan otomatis terisi. Nah, jadi ini teman-teman ya. Kode rekening 511 penyediaan tunjangan BPD. Anggarannya 58 juta, sudah kita tarik di semester ini 18 juta. Sampai dari sekarang adalah 18 juta. Oke. Berarti sisa dana 36 juta. Ini sudah terisi karena SPP pencairan sudah kita buat. Dan untuk membuat SPP pencairan, kalian harus buat SPP definitif dulu. Caranya bagaimana? Silahkan kalian cek di video saya sebelumnya. Cara membuat SPP definitif atau cara membuat SPJ dana desa gitu ya. Oke. Jadi kalau sudah kita input di SPP pencairan, maka di sini akan otomatis terisi. Jadi kita coba sampai di akhir. Kita langsung. Nanti tampilan akhirnya akan seperti ini teman-teman. Oke, ya. Oke, untuk silpa kalian bisa cek di sini. Oke, sampai di sini saja teman-teman.
cara membuat laporan realisasi persemesteran atau cara membuat laporan realisasi penggunaan dana desa atau dana kampung. Sudah terangkum di sini semua dari laporan realisasi, buku kas umum, buku pembantu pajak. Jika kena pajak, jika tidak maka tidak akan muncul. Jika dia sudah dihitung pajaknya, dia akan otomatis berkurang teman-teman, dan akan otomatis disimpan. Jadi di video ini ada beberapa item, satu video tapi membahas semua item secara rinci agar kalian bisa cepat pintar di bagian Siskudes. Sampai di sini semoga bermanfaat teman-teman, dan jangan lupa berikan saya support, caranya dengan subscribe, like, komen, dan share video-video saya. Jika kalian ingin bertanya atau kebingungan, silahkan kalian isikan di kolom komentar, nanti akan saya bantu. Jika ingin lebih tahu lagi, kalian bisa cek nomor WA saya di deskripsi, lalu bisa chat saya, atau silakan kirim pesan bahwa kalian ingin menambah pengetahuan. Semampu saya akan saya bantu sampai kalian tahu teman-teman ya. Oke, sampai di sini saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan berguna. Salam santun dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.